Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didikku? Semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan nikmat iman. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam proses pembelajarannya atau menjelaskan materi selanjutnya, terlebih dahulu sebaiknya kita membaca doa belajar agar apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab hidayah untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina nabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya untuk kelas 2 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih di pelajaran ke-8 tentang senang bisa membaca Al-Qur'an. Senang bisa membaca Al-Qur'an. Jadi kita di sini perintahkan untuk selalu merasakan senang ketika membaca Al-Qur'an, atau yang bagi peserta masih Iqra merasa senang ketika membaca Iqra. Karena Al-Qur'an ataupun Iqra itu adalah pedoman hidup bagi manusia, karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi seluruh manusia, khususnya untuk umat muslim, karena Al-Qur'an adalah kitab suci umat muslim. Di sini dalam materi di sini pelajaran atau pelajaran ke-8 ini anak-anakku nanti akan suruhkan menghafal surat Al-Asr. Menghafalkan surat Al-Asr. Nanti di situ Bapak akan membacakan surat Al-Asrnya bagaimana bunyinya supaya peserta didik bisa mengikutinya dan menghafalkannya. Di sini sebelum kita mulai menghafal surat Al-Asrnya, sedikit Bapak ingin menjelaskan tentang sejarah Al-Qur'an, karena di sini kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terbagi atas dua definisi atau dua pengertian secara bahasa dan istilah. Kalau Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Qur'an menurut istilah adalah kalam Allah atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sekali lagi Bapak ulangi, Al-Qur'an menurut istilah adalah kalamullah atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu ada pengertian dari Al-Qur'an. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah Muhammad itu berada di Gua Hira atau berada di kota Mekah. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekali lagi Bapak jelaskan, Al-Qur'an turun itu tidak langsung sekaligus seperti yang sekarang kita lihat. Bentuknya seperti bentuk Al-Qur'an yang sekarang. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Qur'an turun itu berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi selama disitulah Al-Qur'an turun. Seusia umur Rasulullah SAW Al-Qur'an turun. Dan sebanyak Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Sekali lagi, Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat.
Pada sebagian ulama membagi periode turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama periode Mekah, yaitu surah-surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Jadi surat yang turun di kota Mekah itu disebut ayat-ayat Makkiyah yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian. Periode yang kedua adalah periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah hingga sesudah hijrah. Surah-surah turun pada waktu itu disebut surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah hingga sesudah hijrah, surah-surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Jadi ayat-ayat yang turun di kota Madinah disebut ayat-ayat Makkiyah yang turunnya selama 10 tahun. Nah, jadi surah-surah yang turun di Madinah disebut surat-surat Madaniyah, turunnya selama 10 tahun. Pada permula turunnya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi surat yang pertama kali turun itu bukan Al-Fatihah, tetapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bertepatan di Gua Hira saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Makanya sehingga itu pada tanggal 17 setiap kali Ramadan, tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran. Adapun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah. Jadi surat terakhir turun itu ada surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di Jabal Rahmah pada saat Haji Wadah atau haji perpisahan, bertepatan pada tanggal 19 Zulhijjah. Nah, di sini surat Al-Maidah ini dalam sejarahnya adalah wahyu atau surat terakhir atau ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasulullah menerima ayat ini, maka berakhir pula turunnya Al-Quran. Karena Al-Maidah ini adalah penutup dari semua ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ada sejarah bagaimana bisa sekarang kita memegang mushaf. Sekarang dipegang itu namanya mushaf, atau Al-Quran bentuk buku itu namanya mushaf. Karena lalu itu Al-Quran itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya untuk para sahabatnya dengarkan dan para sahabatnya tulis. Karena lalu itu ketika wahyu turun, para sahabatnya langsung menghafalkannya dan langsung menuliskannya. Tapi menuliskannya bukan di kertas, tapi di lembaran-lembaran daun, di lembaran-lembaran kulit binatang yang sudah disasak, maksudnya sudah dihaluskan, atau ditulis diukir di batu. Nah, itulah lalu metode penulisan Al-Quran. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika selesai menyampaikan, para sahabat pun mendengarkan dan menyampaikannya kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika itu pas Rasulullah SAW sudah wafat, maka berdirilah khalifah, jadilah pemimpin umat Islam selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin pertama umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abu Bakar sudah ada niat untuk membukukan Al-Quran, untuk menyatukan semua Al-Quran yang tadi ada di lembar-lembaran daun, ada tadi di kulit-kulit binatang, atau yang ada di ukiran batu. Maka itu semua akan ditulis kembali, disatukan dalam satu mushaf. Nah, ketika itu sudah jadi dalam satu mushaf, maka ketika wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar pun melanjutkan untuk melanjutkan misi dari Abu Bakar As-Siddiq untuk melanjutkan pembukuan Al-Quran, dibukukan menjadi satu Al-Quran, menjadi satu mushaf. Itu zamannya Umar. Maka Umar ketika itu disatukan lagi semua lagi Al-Quran, diperbaiki lagi, diperindah lagi Al-Qurannya. Nah, ketika itu setelah selesai masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka masuklah zamannya Utsman. Maka ketika di zamannya Utsman itu
Al-Quran mulai diperbanyak, dibukukan, dicetak, diperbanyak Al-Qurannya. Ketika itu umat Islam sudah berada di seluruh penjuru dunia. Nah, ketika zaman Utsman bin Affan, itu Islam sudah sampai di Persia, Romawi, bahkan sudah sampai ada di Asia, bahkan sudah sampai di Indonesia. Maka ketika itu Al-Quran sudah mulai diperbanyak. Nah, jadi yang sekarang kita pegang ini adalah adalah hasil usaha pemikiran oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang harus kita hargai, karena tidak mudah untuk pada zaman dulu itu untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran, tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu serba canggih. Kalau zaman para sahabat itu, mereka kalau menulis itu harus mencari bulu-bulu ayam atau bulu untuk menuliskannya di selembar kertas atau selembar daun. Kalau kita sekarang sudah ada pulpen, sudah ada pensil, bahkan sudah ada mesin ketik untuk menuliskan ayat-ayat firman Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat yang terberikan kepada kita. Tapi itu semua jangan menyebabkan kita menjadilah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi tercinta kita. Oke, itulah sejarah singkat dari turunnya Al-Quran dan pengertian dari Al-Quran. Semoga ini anak-anakku bisa mengerti dan bisa paham ya, sedikit Bapak jelaskan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah menghafal surat Al-Asr. Menghafal surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Asr itu terdapat pada surat ke-103 pada Al-Quran. Al-Asr terdapat pada surat ke-103 dalam Al-Quran dan terdiri dari tiga ayat. Jadi kalau nanti pertanyaan Bapak, surat Al-Asr terdapat dalam Al-Quran surat yang jadi jawabannya adalah surat yang ke-103. Dan juga ada pertanyaannya Bapak, surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Maka jawabannya adalah 3. Nah, di sini Bapak akan membacakan surat Al-Asr-nya ya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik dan tolong nanti dihafalkan dan dibuatkan video pembelajarannya. Oke, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wal 'asr. Ayat kedua, innal insana lafil khusr. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi ya, Bapak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ayat pertama. Ayat kedua, innal insana lafil khusr. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itulah bunyi surat Al-Asr dari tiga ayat. Oke, tolong nanti anak-anakku peserta didikku yang Bapak cintai, tolong nanti dihafalkan ya. Dan masuk di materi selanjutnya, yaitu adalah pesan surat Al-Asr. Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi di sini Allah telah kepada kajian para ulama tafsir Quran dan tafsir hadis ini
surat Al-Asr ini adalah di mana surat Allah telah bersumpah atas demi masa demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi apabila tidak saling memperingati, tidak saling menegur, tidak saling mempedulikan, maka termasuk dalam kategori merugi. Allah telah bersumpah. Di sini kata-kata demi masa demi waktu sini para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah demi masa demi waktu. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi apabila tidak saling memperingati tentang perkara yang hak dan tidak mencegah dari perkara yang mungkar atau yang buruk. Jadi di sini surat Al-Asr, di sini kita diperintahkan untuk senantiasa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, karena setiap detiknya itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi selalu berusaha untuk berbuat baik. Maka ada sebuah pepatah, jadilah manusia yang berguna untuk manusia yang lainnya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, dan kepada orang lain. Kita harus selalu berbuat baik. Menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Nah, jadi di sini kita juga disuruh untuk disiplin dalam mengelola waktu atau menggunakan waktu. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk bersama keluarga, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk istirahat, dan ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pesan surat Al-Asr. Nah, masuk ke materi selanjutnya adalah disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke muka bumi. Nabi Lut adalah nabi yang ketujuh yang Allah turunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut ini adalah termasuk keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ayahnya Nabi Lut adalah bersaudara kandung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, jadi di sini Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu Nabi Lut alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk berdakwah pada suatu kaum yang dimana kaum itu telah melakukan penyimpangan yang sangat fatal. Makanya Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah di sana. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak dakwah atau kebaikan yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Maka mereka menentang, wahai Nabi Lut, kalau memang betul engkau adalah Nabi Allah, coba perintahkan pada Allah untuk turunkan azab kepada kami. Maka ketika itu turunlah dua malaikat yang berwujud manusia. Ketika itu mereka menginap di rumah Nabi Lut alaihi salam. Maka istrinya Nabi Lut ini berpengkhianat. Maka dia sampaikanlah kepada Maka ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam melaporkannya kepada penduduk yang sementara didakwai oleh Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom. Nah, ketika itu Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh para malaikat, mau tinggalkanlah kampung ini, maka sebentar lagi azab Allah akan turun menimpa kaum ini, menimpa desa ini. Maka Nabi Lut mengajak para pengikutnya yang mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meninggalkan kampung tersebut. Tetapi para malaikat berpesan bahwa kalian jangan sekali-sekali melihat menoleh ke belakang. Itulah pesan para malaikat yang menyamar menjadi manusia, berwujud manusia.
Maka ketika itu menjelang subuh terjadilah gempa yang sangat dahsyat, melebihi gempa yang terjadi yang pernah kita rasakan di kota Palu. Maka ketika itu terjadilah goncangan gempa yang sangat dahsyat. Bukan hanya goncangan gempa, bahkan angin pun kencang dan mereka ditimpahi oleh batu-batu yang sangat panas dan sangat besar. Itulah yang menghancurkan luluh lantakan kaum Sodom, yang itu adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan azab. Maka kita harus bergembira sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW tetap mendoakan kita di jalan-jalan sakaratul mautnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, selepas aku meninggalkan umatku, tolong jangan pernah engkau azab umatku, dan berikanlah mereka kesempatan untuk bertobat kepadamu. Maka itu Allah kabulkanlah doa Rasulullah SAW tersebut. Jadi kita beruntunglah sebagai umatnya Rasulullah SAW yang sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kita harus bersyukur ketika kita melakukan sesuatu kemaksiatan. Allah tidak langsung serta untuk menunjukkan azab tersebut pada diri kita, asbab dari doanya Rasulullah SAW. Jadi untuk peserta diriku dan untuk orang yang mendengarkan video ini, tolonglah kita kembalilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masalahkan syariatnya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kita suka berbuat kasar kepada orang, maka kita tinggalkan itu. Yang tadinya kita senantiasa meninggalkan waktu sholat kita, maka kita perbaiki untuk selalu melaksanakan sholat di awal waktu. Dan anak-anakku yang tadinya tidak mau mendengar perintah orang tuanya, maka dengarkanlah perintah orang tua kalian. Apakah disuruh belajar, maka belajarlah, karena itu penting untuk diri kalian. Oke ya, sampai di sini saya dulu penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada keliruan atau ada kesalahan, itu murni dari kesalahannya Bapak. Bapak hanya manusia biasa, manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Sekali lagi Bapak minta maaf, mohon maaf yang sebesarnya apabila video Bapak ini dan video sebelumnya itu banyak kata-kata yang salah. Dan sekali lagi Bapak minta tolong dimaafkan. Dan di sini untuk tugas selanjutnya ada di halaman 58. Nanti Bapak fotokan dalam video ini, tolong nanti dilihat, dan Bapak akan share juga di Bapak akan bagikan di WA untuk tugasnya yang akan ditulis. Nah, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah tugas menghafal surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, dan yang kedua adalah tugas menulisnya. Itu berada di halaman 58. Nah, itu saja untuk tugasnya, dan Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya Bapak, tetap semangat dalam belajar, karena kalian adalah penerus bangsa dan penerus agama. Sekian, terima kasih. Sekian Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.